Selamat datang di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas sebuah dapur yang jarang ditemui dan bisa dibilang masuk ke dalam kategori dapur langka karena dari secara bentuk visualnya sudah memiliki ciri khas tersendiri. Seperti apa kerisnya? Mari kita lanjutkan pembabaran pada video kali ini. Ya, seperti ini untuk tampilan dari warangkanya. Dia menggunakan langgam Surakarta. Pakem ya, karena mulai dari deder, mendak, warangkanya, serta pendoknya itu adalah pakem asli daripada gaya atau model di Surakarta. Yang biasa disebut dengan langgam Surakarta. Oke, kita mulai pembahasan dari dedernya terlebih dahulu. Untuk deder, ini masuk ke dalam kategori deder Yudowinatan dengan bahan deder kemuning serta kualitas garap serta kualitas bahan yang bisa dibilang masuk ke dalam kategori menengah ya. Garapnya terlihat jelas, namun tidak sebegitu rapi dan tidak sebegitu dalam untuk cukitan prodonya. Secara proporsional masuk ke dalam proporsional ideal karena secara komposisinya masih bagus untuk dedernya, masih seimbang, begitu, masih presisi lah. Oke, kita lanjut ke mendak. Keris ini dilengkapi dengan mendak model kendit. Model kendit tanpa mata atau tanpa permata. Jadi tidak ada hiasan batu. Jadi hanya kendit saja modelnya, bentuknya. Dengan bahan kemuning. Dan jika kita lihat secara detail ini masuk ke dalam jenis mendak cor atau mendak cetak. Seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke warangkanya. Warangka ini bisa diacungi jempol untuk warangkanya karena satu, dia iras, diiras tanpa sambungan pada bagian pelokan dan gandarnya. Dia adalah satu kesatuan. Lalu jika dilihat lagi, warangka ini menggunakan bahan kayu terbalu yang jika dilihat dari seratnya masuk ke dalam jenis trembalo pisang. Seperti itu. Bolak-balik bagus. Secara garapnya juga bagus. Garap presisi, tapi sepertinya ini masuk mungkin masuk ke dalam jenis ladrang kadipaten kalau saya tidak salah, tapi kalau salah mohon dikoreksi. Karena modelnya berbeda dari mulai cantangnya, dia juga tidak terlalu gelung. Lalu mulai dari godongannya juga tidak terlalu lebar dia. Nah, dia lebih ramping. Ini sudah menandakan bahwa jenisnya berbeda dengan ladrang yang mungkin dia lebih besar, lebih pipih, lalu godongannya juga lebih lebar, serta gelungnya lebih gelung lagi. Itu ada sebutannya tersendiri, tapi mohon maaf saya agak sedikit lupa untuk nama secara pasti warangkanya karena tidak hanya dapur saja yang banyak jenisnya, tapi warangka juga banyak jenisnya. Seperti itu. Jadi monggo silakan panjenengan cek. Kalau tidak salah ini sih masuk ke dalam jenis ladrang kadipaten. Oke, seperti itu. Lalu pada bagian gandar ditutup dengan pendok model blewah, yaitu masih terlihat aksen kayu pada bagian tengah. Itu juga menjadi salah satu aspek yang mungkin dinilai bagi
orang-orang atau panjenengan-panjenengan yang mengkoleksi keris, terutama keris dengan warangka ladrang ya. Keris dengan warangka ladrang itu kebanyakan yang saya jumpai para kolektor itu lebih suka dengan model blewahan. Karena secara looks, secara tampilan memang lebih mempesona. Seperti itu. Untuk bentuk sendiri dia terbuat dari bahan mamas. Dari bahan mamas, polos tanpa cukitan sama sekali. Jadi memang benar-benar polos. Dengan kondisi cukup bagus. Ada beberapa luka di sini. Nah, ini agak sedikit penyok. Lalu pada bagian depan juga iya. Ini biasanya terkena karena ada benturan dengan jagrak. Karena di sini tempatnya, atau di belakang mungkin, atau hal yang lainnya. Yang jelas ini terbentur. Ini juga sama. Lalu pada bagian bawah ada 2 lubang yang pada bagian kanan cukup besar lubangnya. Tapi secara keseluruhan masih ke dalam kategori utuh seperti itu. Dan masih cukup layak untuk dikoleksi secara sandangannya. Begitu untuk sandangan lengkap keris yang akan kita babar pada malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, saatnya kita buka untuk isi dari warangka yang sudah kita bahas tadi. Oke, seperti ini penampakan lengkap dari keris yang akan kita bahas pada video kali ini. Saya tidak akan banyak membahas perihal pamor, tetapi saya akan membahas, mungkin akan kita sedikit perdalam pada bagian dapur dan juga tangguhnya. Secara pamor, monggo, ini bisa masuk ke pamor kulit semongko juga bisa, tapi karena saya melihat pola dasar dari pamor yang dimiliki oleh keris ini adalah garis pada bagian tepi, walaupun tipis sekali, tepi. Nah, ini tepi juga. Lalu ditambah juga dengan ada pola dasar pamor yang ada di tengah. Garis pamor yang ada di tengah. Nah, kita lihat ujung. Pada bagian tepi-tepi tadi dia bertemu. Namun jika dilihat lagi dengan seksama, pamor yang ada pada bagian tengah dia terputus pada bagian sini, 3/4 bilah. Untuk sisi sebaliknya juga sama. Terdapat pola dasar antara pamor yang ada di tepi berupa garis, tepi juga berupa garis, serta pamor tengah juga berupa garis. Nah, berdasarkan bentuk itu, maka secara pola dasarnya pamor ini masuk ke dalam pamor Adeg Wengkon. Jadi untuk di deskripsi website maupun juga di sosial media kami, ini saya menulis dengan pamor Adeg Wengkon, walaupun tidak utuh dan walaupun tidak terlihat jelas secara penggambaran daripada pamor Adeg Wengkon. Seperti itu. Lalu jika tadi saya di awal mengatakan bahwa saya membuka video ini dengan menyebutkan dapur langka, dengan memiliki keistimewaan atau ciri khusus daripada dapurnya, bentuk dapurnya. Nah, sebenarnya sudah bisa dilihat secara jelas bahwa keris ini memiliki keunikan pada bagian sogokan.
Nah, sogokan yang dimiliki oleh keris ini dia full sampai dengan atas. Bolak-balik presisi. Dia presisi. Jadi mulai dari bawah ini terdapat pejetan. Lalu gabung dia membentuk sogokan sampai dengan ujung bilah. Ya, jadi itu adalah keunikan atau keistimewaan daripada bentuk khusus yang ada pada keris ini. Dan tentunya itu bukan tanpa makna, dalam artikan tidak hanya bentuknya saja yang unik, itu juga menentukan dapur yang dimiliki oleh keris ini. Menurut buku dapur yang sudah saya cek, tentunya dapur dengan ricikan gandek lugas, lalu tikel alis, dan juga pejetan, serta ada sogokan depan yang sampai dengan ujung, serta ada serawean, terdapat serawean, gereneng. Nah, lalu jika dilihat lagi dengan seksama, juga terdapat keruingan pada bilahnya. Maka dengan ricikan dasar seperti itu masuk ke dalam jenis dapur jalak mangan lurung. Demikian, itu untuk dapurnya. Secara filosofi, monggo bisa jenengan cek sendiri di Google maupun di buku-buku dapur keris. Sudah cukup banyak literasi dan referensi yang bisa panjenengan baca tentunya. Lalu secara tangguh dari rancang bangun yang dimiliki oleh keris ini menandakan ciri khas dan juga identitas daripada Tangguh Kartosuro. Bisa dilihat secara gandian dan juga wadidangnya, ini merupakan bentuk dari style atau gaya yang dimiliki oleh Tangguh Kartosuro. Secara material juga memungkinkan karena dia jika disebutkan untuk materialnya dia tidak pulen, bisa dibilang sedikit mentah untuk material bilahnya, dan serta memiliki corak besi yang sedikit keabuan. Tidak bisa hitam pekat dan juga tidak bisa hijau. Jadi terkesan atau tersirat warna keabuan pada bilahnya. Seperti itu. Itu tadi untuk pamor, dapur, dan juga tangguhnya. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat kondisi di saat diberi minyak atau diolesi dengan minyak. Namun sebelum itu kita akan ukur dulu dimensinya seperti biasa. Kita akan ukur dimensi bilah serta panjang gonjot dan juga pesinya. Oke, ini sudah saya lepas untuk ledernya dan bisa dilihat bentuk dan kondisi dari pesi yang dimiliki oleh keris ini. Masih tergolong utuh, panjangnya juga bisa dibilang proporsional antara perbandingan panjang besi dengan panjang bilahnya. Seperti itu. Lalu untuk panjangnya, keris ini memiliki pesi yang panjangnya berada di 6,3 cm. 6,3 cm, dan selanjutnya kita akan coba cek dimensi dari bilahnya memiliki berapa senti panjangnya dan juga untuk gonjonya. Tapi sebelum itu akan saya rapikan terlebih dahulu. Saya akan pasang lagi ledernya. Oke, ini sudah saya rapikan kembali dan akan kita ukur untuk panjang bilahnya. Untuk panjang bilahnya keris ini berada di 35 cm. 35 cm masih kategori ukuran ideal. Lalu untuk gonjonya dia berada di 9,3 cm. Oke.
Seperti itu untuk dimensinya. Dan tahap terakhir, ini akan saya perlihatkan kondisi kering, kondisi detail saat kondisi bilah keringnya, dan juga akan saya bandingkan di saat kondisi bilah basah karena diolesi dengan minyak. Oke, seperti ini. Corak besi, baja, pamor sudah cukup terlihat walaupun dalam kondisi bilah kering. Oke. Ya, dan ini akan saya olesi dengan minyak supaya panjenengan bisa melihat perbandingannya. Biasanya banyak orang yang cukup terpikat di saat kondisi bilah keris itu dalam kondisi basah karena diolesi dengan minyak. Karena biasanya semakin terlihat gradasi besi, lalu pamornya juga menjadi lebih muncul, dan yang sangat terlihat jelas adalah selorok. Karena di saat kondisi bilah basah itu akan menjadi pemisah antara gelap terangnya atau gradasi besi yang ada pada bilah keris. Jadi karena pada dasarnya keris merupakan benda yang memiliki 3 bahan, yaitu baja, besi, dan juga pamor. Pamor bisa dari meteor ataupun nikel, tergantung daripada era dan juga tangguhnya. Era pembuatan, tangguh itu sangat menentukan bahan yang dimiliki oleh keris tersebut. Oke, sudah selesai. Silahkan diperhatikan, silahkan dinikmati untuk kondisi bilah yang sudah diberi minyak. Lalu ini untuk penampakan seloroknya. Semoga bisa terekam jelas di kamera dan bisa sampai ke panjenengan di saat saya menampilkan selorok yang dimiliki oleh keris ini. Oke, seharusnya cukup ya. Nah, seperti itu keris yang kita bahas pada video kali ini, yaitu adalah keris dapur Jalak Mangalurung dengan pamor atek wengkon, walaupun tidak sempurna atek wengkonnya. Lalu masuk ke dalam kategori tangguh Kartosuro. Seperti itu. Jadi monggo panjenengan yang berminat dengan kerisnya bisa langsung hubungi saya melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera di bawah, atau bisa kunjungi sosial media kami. Dan yang paling utama adalah bisa lihat atau juga bisa pilih-pilih keris Tosanaji maupun sandangannya, perabotannya yang kami upload di website resmi kami, yaitu di www.duniakeris.com. Semoga dari apa yang saya tampilkan, yang kami tampilkan di sana, ada salah satu yang menjadi jodoh panjenengan. Sekian dari saya, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan video pembabaran pada kesempatan kali ini. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan juga salam rahayu, rahayu, rahayu.